Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita mau naikkan atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar sampai dengan saat ini. Tuhan sudah izinkan kita untuk bisa bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa bersuka cita bersama dan kita mau menari di hadapan Tuhan. Karena kita percaya pada saat kita bersyukur dan memuji nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya kita bisa sama-sama katakan amin. 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 Begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Atas kita anak-anaknya yang dikasihi. Begitu panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yang tingginya melebihi langit tinggi. Begitulah kasih Tuhan yang tidak pernah ada batasannya. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama nikmati kasih Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Dan kami mau sama-sama membawa sukacita kami menghampiri-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah ada batasannya Tuhan. Dan kami mau sama-sama katakan, Ku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. kami selalu bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
yang luar biasa. Oh Tuhan, kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Yang Kau selalu ada di setiap musim yang kami hadapi. Tidak pernah Engkau sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau satukan hati kami dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami. Yang semuanya tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa. Begitu berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan sehelai rambutku pun tak akan pernah bisa terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami ingin lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu mendengar setiap seruan hati anak-anak-Mu Tuhan. Ketika semua pintu tertutup, Engkau Tuhan yang membukakan pintu untuk kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, Engkau mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan selalu abadi. kasih Tuhan tetap abadi, Terima kasih Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan akan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidupku. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih atas kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Yesus atas perlindungan. Kau yang menjaga atas kami. Bersyukur Kau yang melindungi kami. Kau yang selalu menolong kami. Jaga hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami sama-sama memuji nama-Mu. Kami menyembah-Mu karena hanya nama-Mu yang layak. Kami sembah dan kami tinggikan. Karena keagungan-Mu melebihi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kau Raja dari segala raja. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan tinggikan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau layak Tuhan, kami sembah. Oh Yesus kami, oh Tuhan kami Yesus. Biarlah kami Tuhan hanya menyembah-Mu saja. Kami mau mengangkat tangan kanan kami dan kami mau katakan, Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala
kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau merasakan jamahan-Mu menjamah setiap hati kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji nama-Mu, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu menjadi sosok Maria yang duduk diam manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mendengarkan firman dan sharing. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan menjadi tuntunan dalam setiap hidup kami menjadi lebih baik lagi. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Bro Tony Chan. Kau urapi Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya benar-benar turun dari atas-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sharing dan firman-firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, shalom Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Syukur puji Tuhan pada kesempatan kali ini saya boleh hadir tengah-tengah kita semua dalam segmen Worship Talk. Dan tema kita pada malam hari ini bicara mengenai push, P-U-S-H, pray until something happen. Teman-teman semua, sebagai orang Katolik, kita suka berdoa. Dan survei menunjukkan 90% orang berdoa itu isinya permohonan. Betul atau betul? Ya, gak salah, gak salah. Ketika kita punya satu problematika dalam hidup, ketika kita punya satu masalah, kita memang perlu dan harus datang kepada Tuhan. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mampu berdoa. Dan kita sebelum sampai di sana, kita juga perlu belajar terlebih dahulu kenapa kok kita meminta pertolongan sama Tuhan. Ada apa begitu ya? Apakah itu pencobaan atau ujian? Teman-teman semua, saya ingin membawakan kepada Anda ayat dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Teman-teman semua, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Selama kita hidup, selalu ada masalah. Kapan kita selesai punya masalah? Ketika kita semua punya titel ALM di depan nama kita. Apa itu ALM? Almarhum ya. Artinya, selama kita hidup, yang namanya masalah pasti selalu datang silih berganti. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, apa itu masalah? Kenapa bisa terjadi masalah? Yang menyebabkan kita harus akhirnya datang kepada Tuhan. Teman-teman terkasih, satu hal penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Tetapi dari surat Yakobus tadi sangat jelas bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah sebagai ujian. Dan apabila kita mengalami ujian dalam berbagai pencobaan, kata Rasul Yakobus, kita akan tekun, bertekun di dalam Tuhan. Biasanya orang datang kepada Tuhan ketika lagi ada masalah. Pertanyaannya, sekarang mari kita periksa dalam diri kita. Anggaplah kita punya 10 doa permohonan, yang dikabulkan berapa? Mungkin 1 atau 2 begitu ya. Dulu saya lebih parah, minta 10, ditolak 11. Ya, oke. Tapi enggak begitu. Begini, sekarang bagaimana caranya kita berdoa sama Tuhan, minta 10, dikabulkan berapa?
Kabulkan 10-10-nya ya. Bagaimana caranya? Nah teman-teman semua, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh berdoa untuk semata-mata kepentingan diri kita, ataukah kita juga memikirkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Tahukah Anda bahwa ternyata terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dalam hidup karena Tuhan mau membentuk kita. Bahwa itu adalah suatu proses pendewasaan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa ternyata lewat masalah Tuhan juga mau menguji apakah kita tetap setia, apakah kita tetap mau fokus pada Tuhan. Nah teman-teman semua, itulah sebabnya ketika kita mau bicara pray until something happen, kita bukan sedang berbicara bagaimana orang sakit berdoa bisa sembuh. Orang yang sedang kesusahan berdoa mendapat banyak berkat. Orang yang sedang dalam kesesakan berdoa mendapat kelegaan. Bukan itu. Sekali lagi teman-teman semua, bicara disembuhkan, bicara diberkati, bicara dibebaskan dari segala macam persoalan dalam hidup, sekali lagi itu adalah sebuah bonus. Saya katakan yes, bonus. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini, bagaimana ketika kita berdoa, pray until something happen. Bukan kita berdoa sampai mujizat terjadi, sampai kesembuhan terjadi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau pray until something happen. Kita mau tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Apa sesuatu yang terjadi? Yaitu sikap batin kita. Yaitu sikap kita melihat masalah, yaitu bagaimana kita mampu melihat masalah itu sebagai satu cara bagi Tuhan mau mengubah hidup Anda, mau mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Karena pertama-tama kita harus menyadari bahwa Roma 8 ayat 28 sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mau mengatakan apa? Bahwa dalam setiap peristiwa baik suka maupun duka, artinya termasuk dalam sakitmu, dalam kesusahanmu, dalam pergumulanmu, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itulah makanya kenapa marilah kita berdoa dengan memiliki sikap hati yang benar. Pray until something happen di sini mau mengatakan berdoalah sampai kita sungguh-sungguh bisa tahu bahwa Tuhan mau mengubah kita. Pada masa COVID yang lalu saya punya saudara sepupu yang masih muda kehilangan istrinya karena COVID. Bahkan dia gak cuma kehilangan istrinya yang kena COVID, di dalam janin istrinya ada anaknya yang kedua. Ikut meninggal karena COVID. Dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi akhirnya Tuhan berkehendak lain. Akhirnya istrinya dan calon bayinya dipanggil Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, saudara saya telepon saya dan mengatakan, "Kok Tony, saya sudah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan kesembuhan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya dan keluarga, kenapa Dia mengambil istri dan calon anak saya? Di mana Tuhan?" Teman-teman terkasih, apakah itu yang Tuhan mau? No. Saya mengajarkan kepada dia bahwa ternyata ketika kamu berdoa, yes, pray until something happen. Bukan sampai istrimu sembuh. Tetapi bagaimana kamu sungguh-sungguh menyadari sampai mana Tuhan mau bicara sama Anda. Lewat setiap peristiwa, bahkan peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun. Teman-teman semua, setelah kejadian itu saya mengatakan kepada dia, percaya Tuhan punya rencana. Bahwa pray until something happen bukan bicara mengenai sampai istrimu sembuh, sampai anakmu terlahir normal, no. Tetapi sampai kamu mengetahui bahwa Tuhan
harus dimuliakan di dalam segala perkara dalam hidup. Mungkin orang yang berdoa minta kesembuhan, Tuhan izinkan tetap sakit. Tetapi yang terjadi adalah apa? Bagaimana orang yang sakit itu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Bahwa ujian dari pencobaan-pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan melahirkan iman. Dan ada satu kata yang terakhir yang sangat baik sekali. Karena Tuhan tidak mau kita kekurangan satu apapun juga. Oleh sebab itu pada malam hari ini teman-teman semua, saya ingin mengajak kita semua, mari kita merenungkan apakah kita masih tetap berdoa untuk hanya mengejar bonus yang tadi saya katakan. Bonus kesembuhan, bonus diberkati, bonus dibebaskan. Bukankah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjalani setiap proses dalam kehidupan ini, setiap masalah bersama dengan Tuhan. Ada seorang pencipta lagu yang mengatakan, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Beranikah Anda dan saya malam hari ini mengatakan, Tuhan, cukup Engkau ada bagiku. Cukup Engkau ada bagiku. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, apapun pergumulannya, yang penting Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu teman-teman semua, mari kita terus berdoa dengan punya satu sikap hati yang benar. Mari kita terus berdoa bukan hanya mengejar bonus, tetapi penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Mari saat ini saya mengundang kita semua, kita mau mengangkat sebuah lagu pujian ini sebagai doa kita. Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anakmu datang. Kami mau mengangkat hati dan mengangkat tangan kami. Hanya kepadamulah kami berseru Tuhan. Hanya kepadamulah kami percaya. Tuhan pegang tangan kami. Ketika kami berdoa minta tolong. Kami tahu Tuhan, ini adalah sebuah proses daripada. Kini kami tahu bahwa yang kami kejar bukanlah mujizat, bukanlah bonus-bonusnya, tetapi penyertaan-Mu itulah yang terpenting, yang terindah, yang terutama, yang mau kami alami. Biarlah Tuhan pada kesempatan kali ini, saat ini, kami mau katakan kepadamu, betapa Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Yesus, kami berseru, Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, biarlah mulut kami penuh dengan pujian, syukur dan mazmur hanya bagi-Mu. Tuhan, Menolong dalam hidupku. Ku percaya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, kepadamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut kami memuji-Mu Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hidayah sikiaran. Biarlah setiap mulut kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah setiap mulut kami menyanyikan mazmur pujian bagi-Mu, dan hati kami menyembah-Mu. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau kekuatan kami. Oh, jiwa kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Nilai sikia la 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 la, nilai kini, nilai sikia la 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 la. Ora mana yesikia la la mana yekis. Oh, oh, nilai sikia la la mana yesikia. Bentuk hati kami Tuhan, ubahkan hati kami, biar kami mengerti bahwa di dalam setiap doa yang kami panjatkan, dalam setiap doa yang kami naikkan, terutama kami mau lebih melihat apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kini kami tahu bahwa lewat banyak ujian pencobaan, Engkau mau membentuk kami. Oleh sebab itu kami akan terus berdoa, kami akan terus memuji dan menyembah-Mu sampai sesuatu terjadi, yaitu sampai hati kami sungguh-sungguh berubah. Sampai kami mengerti bahwa ada rencana indah yang sudah Kau siapkan bagi kami. Bicara disembuhkan atau tidak disembuhkan, bicara diberkati maupun belum diberkati, kini bukan menjadi persoalan bagi kami. Ketika Engkau ada bersama dengan kami
Tidak ada peristiwa sesulit apapun yang tidak dapat kami lewati. Karena kami bersama dengan Kau Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penyelamat kami. Dan pertolongan-Mu selalu datang. Tidak terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Buat saat ini saat yang indah. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan kami boleh mengerti isi hati-Mu yang paling dalam. Biarlah segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang meraja bersama dengan Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.